Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmat Ramadan. Aku dari kelas S1-06E, NIM 18101170. Kalau ditanya cita-cita, aku pengen jadi pengusaha karena aku di telekomunikasi ya, jadi technopreneurs di bidang telekomunikasi. Jadi video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliahku di mata kuliah praktikum pemrograman lanjut. Oke, langsung aja. Langsung modul 5. Templates dan exception. Nah, jadi di praktikum pemrograman lanjut modul kelima ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui arti dan fungsi templates dan exception dalam pemrograman. Nah, jadi kita nanti bakalan ngejelasin tentang arti dari template, arti dari exception, dan fungsi-fungsinya. Yang kedua itu tujuannya untuk memahami penggunaan templates dan exception dalam listing program. Yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan templates dan exception pada suatu program. Nah, setelah kita mengetahui semuanya ini, nanti kita bakalan disuruh untuk membuat program sederhana dengan menerapkan konsep dari templates dan exception ini. Oke, langsung aja ke pengertian dari templates yang pertama. Templates merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi templates ini sendiri berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya nih, seorang programmer ingin membuat fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, programmer tersebut dapat menulis fungsi template dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Menulis badan fungsi yang sama secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda-beda merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu dan ruang di program. Dan jika terdapat error pada satu fungsi tersebut, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi satu persatu. Nah, itulah fungsi dari template ini kan. Mempermudah, jadi kita bakalan gak kehabisan banyak waktu untuk ngecek satu-satu errornya. Nah, template ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada template fungsi dan template kelas. Kita langsung aja ke template fungsi. Nah, secara umum penulisan dari template fungsi ini sebagai berikut. Template pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi, atau template pengidentifikasian nama tipe, deklarasi fungsi. Jadi ini tuh sama aja guys ya. Bedanya cuma di kelas dan nama tipe. Tapi keduanya ini memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Nah, pengidentifikasian kelas atau nama tipe ini digunakan untuk mendefinisikan nama template. Nah, untuk penggambaran yang lebih jelas, kita lihat dari gambar ini ya. Ini tuh satu fungsi template di kode program dengan kelasnya T, nama template-nya itu T. Dan ini banyak fungsi template di memori. Jadi template ini tuh memenuhi dari ketiga fungsi template ini, int, char, float. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak, pakai template aja template. Nah, langsung ke contoh program sederhana penggunaan fungsi template pada program C++ sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat template kelas TMT. Jadi nama template-nya itu TMT. Dan fungsi TMT add, TMTN. Nah, ini contoh dari program template. Dari sini menunjukkan penggunaan satu fungsi template bernama TMT pada tipe data yang berbeda, yaitu tipe data int, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n sebagai masukan pada fungsi add. Terus template fungsi dengan argumen lebih dari satu.
Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lain. Nah, berikut contohnya. Di sini ada template kelas P dengan argumen X dan Y. Ini dipisahkan dengan tanda koma. Dalam penggunaan multiple argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Karena hal ini terjadi, argumen dilewatkan terdiri atas tipe data yang berbeda. Nah, untuk itu diperlukan sedikit perubahan kode dari yang di atas ini. Dapat ditulis seperti ini: template kelas T, kelas P, argumen X, Y, pisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya yang kedua ada template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum penulisan kodenya sebagai berikut: template T, kelas T, kelas nama bebas. Dan untuk mendefinisikan objek pada template kelas ditulis dengan format kode sebagai berikut: nama, kelas, tipe data, nama objek, argumen, koma. Argumen dapat ditulis jika memang ada argumen yang dilewatkan. Nah, jika tidak ada, maka argumen tidak perlu ditulis. Berikut contoh program dari template kelas. Template kelas T dengan kelasnya namanya program. Ini contoh program template kelas. Selanjutnya, exception. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu berjalannya program atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti memori habis, kegagalan membuka file, menganalisis objek, penilaian yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if-else untuk selalu melakukan check output program. Nah, masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode, sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Nah, masalah ini dapat semakin kompleks ketika kelas digunakan, karena bisa saja error terjadi tanpa pemanggilan fungsi secara eksplisit. Exception ini sendiri terdiri atas 3 kode program untuk menangani error. Yang pertama ada throw, catch, dan try. Jadi fungsi dari throw ini sendiri adalah program akan melemparkan atau throw. Kayak disebut throw karena dia melemparkan exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Nah, catch, program menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program mengindikasikan tempat menangkap exception yang dilempar. Kemudian try, suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Kemudian diikuti oleh satu atau lebih catch block. Nah, secara umum penulisan exception pada program C++ formatnya itu seperti ini. Try seperti ini. Exception, throw, dan catch seperti ini. Nah, berikut adalah contoh program yang menggunakan exception. Kita lihat di sini ada throw, try, dan catch. Exception juga diterapkan pada kelas. Berikut exception pada kelas. Throw, try, catch. Nah, ini contoh program exception pada kelas dengan argumen. Oke, langsung aja kita ke kode program yang mau dibuat. Nah, di sini ada template kelas T. Nama templatenya ini T. Dengan kelas kartu. Ini adalah deklarasi kelas yang bernama kartu. Char counter, paket adalah deklarasi variabel. Terus menggunakan
template T. Terus public void get data adalah deklarasi member fungsi get data. Chain ignore menghapus buffer. Terus code keluaran nama pemilik kontak ponsel, paket internet yang dijual, dan fungsi for INTI kurang dari 5. Terus ada jumlah paket internet yang terjual di bulan ke, karena I nya kurang dari 5, I 4 tambah 1 5. Ini bakalan meminta 5 kali atau 5 bulan. Terus di sini ada deklarasi member fungsi show data. Nah ini tadi exception try if total kurang dari 300. Ini adalah pernyataan total penjualan. Throw melemparkan exception, else total penjualan paket internet, total target tercapai. Nah ini tuh artinya jika total penjualan paketnya itu kurang dari 300, maka keluarnya akan tidak mencapai target. Nah kalau lebih dari 300 itu bakal keluar target tercapai. Oke, selanjutnya ini adalah deklarasi fungsi utama main instansi pointer objek kartu. Data penjualan paket internet, tekan enter untuk input data. Dan di sini ada perulangan. Misalkan dia meminta memasukkan data lagi, kalau di input Y maka dia akan ulang dari awal. Kalau input no N maka programnya akan selesai. Oke, langsung aja kita jalanin. Tekan enter untuk input data. Kontak ponsel paket internet yang dijual, misalkan bulan 1 10, misalkan bulan 20 begitu. Nah ini totalnya akan keluar 50, maka tidak mencapai target. Terus ada masukkan data lagi. Jika kita pencet next, maka dia akan mulai dari awal, meminta nama pemilik kontak ponsel, misalkan si Banu, paket internet yang dijual, si mati, jumlah paket ke 1 200. Nah misalkan semuanya ini target tercapai, karena tadi kalau lebih dari 300 target tercapai dari fungsi exceptionnya. Oke, segitu aja dari contoh program yang saya buat. Ini start, minta input jumlah kartu terjual. Nah, jumlah kartu yang terjual kurang dari 300. Kalau yes, maka aja catch blok 1 bekerja dan try. Ke B, rata-rata apakah dia atau tidak. Kalau ya di catch rata-rata berdua, terus N. Kalau no, dia nggak di catch, output rata langsung N. Nah ini kalau jumlah kartunya kurang dari 300, maka dia try rata-rata nilai 1 tambah nilai 2. Apakah dia rata-rata yes, terus maka dia di catch, output rata-rata catch blok 2, yang mana tadi tidak mencapai target. Kalau no, output rata-rata A langsung catch. Segitu aja flowchartnya. Segitu aja penjelasan materi modul 5 praktik programan lanjut dari aku tentang templates dan exception. Sebelumnya ada quotes, if you believe in yourself, anything is possible. Jadi kalian itu kalau melakukan sesuatu itu harus percaya sama diri kalian sendiri, maka sesuatu itu akan terjadi. Kalian harus yakin sama diri kalian sanggup ngelakuinnya, maka kalian beneran sanggup ngelakuinnya. Itu aja dari aku, kurang lebihnya aku minta maaf karena di sini aku masih belajar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.